Ini artinya Ibu selesai SGA, kemudian langsung mengajar ya? Langsung ngajar Ya. di kampung, kembali ke Blangkijeren. Ya, kembali ke kampung dan mengabdi di kampung halaman. Di kampung halaman, ya. Pengalamannya cukup unik. Mula-mula saya karena waktu itu keluar peraturan dari pemerintah SGA harus ngajar SR, SD, karena harus ada peningkatan. Ya, ya. Yang sekarang ini kan mula-mula PGSD kan, itu harus S1 kalau sekarang kan. Kalau sekarang kan udah S1 persyaratannya. Kalau dulu udah SDA, ngajar SD. Saya juga ngajar SD, kembali ke sekolah saya pertama, saya waktu kelas 4. Ya. Ketemulah dengan guru-guru saya masih kan, ada guru-guru masih, biasalah. Kita juga sangat hormat pada beliau-beliau ya. Tapi karena ada SMP di Blangkijeren, SMP pertama di Blangkijeren itu, ya. Kalau biasanya kan kalau SMP mereka ke Takengon atau ke Kota Cami. Nah sekarang ada SMP di Blangkijeren, jadi ditempatkanlah kami ke SMP. Nah, murid pertamanya itu 8 orang, kelas 3. Waktu itu saya kelas 2, mereka naik kelas 3, 8 orang. Periksa ujiannya di Kota Cani karena mungkin masih baru ya. Waktu itu. Ya, anunya DI-nya kan masih ini. Masih ya kontak segala macam tuh masih lah ya. Saya sering disindir jadi DI, jadi apa namanya, ngelus dada lah selalu ya. Setiap berangkat sekolah di depan murid saya, kadang-kadang saya disindir-sindir dengan segala macam lah gitu. Ya maklum lah mungkin karena masih muda ya, diganggu-ganggu seperti itu ya rasanya. Ya udah rasa gerah istilahnya kalau waktu itu. Ya. Itu yang seperti Ibu ceritakan tadi ya. Jadi karena kondisi keluarga pun terbelah, tambah di masyarakat seperti itu, jadi memang situasi yang cukup sulit, dan ini yang kemudian menginspirasi Ibu membuat awal catatan tadi itu indahnya perdamaian. Ya, nah kemudian selesai dari tadi kan kembali ke kampung halaman Ibu. Nah selesai dari kampung halaman kemana lagi Ibu ditugaskan? Jadi saya minta cuti di luar tanggungan negara karena kan menikah, ya. Karena waktu itu jalan satu-satunya nggak ada lain dari orang tua kecuali menikah. Jadi tahu kan bagaimana kita di kampung ya, kalau terlalu banyak hal-hal yang karena macam-macam pengalaman saya memang kalau diingat waktu itu ya rasanya pahit sekali lah ya. Ya, karena memang cita-citanya masih ingin meneruskan ya Bu. Ya, padahal saya ingin masih sekolah gitu, tapi ya udahlah, barangkali memang jalan hidup ya, ini jalan hidup yang kita nggak tahu Allah mau apa. Jadi menikah saya, dan menikahnya pun di Medan. Jadi saya ke Medan, Bapak Mut, Pak Alim ke Medan, kita ketemu di Medan, nikah di Medan. Ya. Dan ini seprofesi ya Bu? Gimana? Suami juga seorang pendidik ya? Iya. Kan ngajar di SGA Takengon sama SMA-nya kan. Ya. Nah kemudian suami tugas belajar kemudian ikut ya Bu, ikut ke Jogja. Itu ke Jogja. Nah, dari situlah hijrah ke Jawa sampai sampai berkiprah lama di Lab School IKIP Jakarta. Ya, jadi saya pernah ke Bandung, ngajar juga di Bandung karena waktu itu kan waktu 65 kan banyak guru-guru yang ini. Jadi banyak sekolah yang tidak ada guru. Di Bandung saya mulai ngajar kembali. Ya. Sudah di tahun 66 saya mulai ngajar kembali. Ya.
Jadi di Bandung, dari Bandung balik ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya, sampai. Ya, gimana Bu? Karena Bapak ditugaskan di Jakarta. Ya. Dan tadi kan sampai pensiun. Dan setelah pensiun pun Ibu Jenia luar biasanya, hebatnya masih tetap dipakai dan aktif sampai sekarang. Nah, jadi Alhamdulillah ya Bu. Ya, terus produktif gitu ya. Artinya karena ya saya pernah dicandain begini sama teman-teman. Ngapain Ibu di rumah menonton sinetron katanya. Jadi enggak. Jadi kan lebih baik ya udahlah. Jadi sekarang ini kebetulan sampai 2000. Jadi 99 itu kan saya pensiun. Ya. Nah, terus buat kelompok bermain di Takwa, TK-nya 2002, TK-nya selesai, anaknya enggak mau pindah, itu juga barangkali satu riwayat ya. Itu hikmahnya itu, Bu. Sehingga yang belum jadi SD begitu ya. Jadi SD. Yang tidak diduga-duga. Jadi saya diledek juga sama guru-guru saya waktu itu. Ibu gimana? Karena gedung enggak ada. Nggak ada gedung tapi terima murid, coba bayangkan. Ya. Jadi mulai muridnya juga dari 12. Nah, tahun berikutnya meningkat jadi 24, berikutnya terus meningkat terus sampai kelas 4 disuruh akreditasi. Saya bilang bagaimana kelas 6 belum ada kok sudah akreditasi. Kebetulan Ibu Selvi yang sekarang jadi anggota DPR dia. Ibu Selvi waktu itu jadi kepala dinas. Enggak Bu, kami melihat progresnya jumlah murid katanya. Peningkatannya kok terus. Sampai tahun 2010, 2008 kalau nggak salah udah mulai nolak murid. Saking banyaknya yang daftar. Yakin banyaknya yang daftar. Nah, 2017 selesai saya di sana. Rasa bahagianya, rasanya ya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, itulah kira-kira. Ya, mendidik anak-anak bangsa ya Bu ya. Bangsa, gitu. Mereka senang, saya juga senang ya. 2017 mulai ke SD Cibubur. Karena lab school-nya baru buka SD-nya 2017. Ya, sampai sekarang masih aktif. Sampai sekarang masih. Ya karena ditunjuk jadi sekolah penggerak, jadi saya sebenarnya sudah ingin, udahlah saya bilang gitu kan sudah berapa tahun. Tapi itu tadi yang saya dengar, Ibu menonton sinetron. Ya, daripada nonton sinetron, lebih baik ke sekolah. Iya. Dan ini ya terus memberikan inspirasi, kebajikan, sharing pengalaman, ya Bu, luar biasa ya. Ya itu tadi, jalan 83 tahun ya Bu. Iya. Yang masih terus produktif, berbagi, nah ini sesuatu yang luar biasa. Di samping mengajar, Bu Jenia aktif juga ya menulis buku ya, selain buku autobiografi ini. Selain catatan. Saya sebenarnya sudah nulis, mendidik dengan hati, mengajar dengan ilmu itu, tapi e-book kayaknya nggak berkembang. Nah, itu yang barangkali ya mungkin juga kata pengantarnya dari Pak Arif Rahman. Jadi kalau dulu di Melabu kita buat modul itu waktu tsunami, karena saya bilang sama Pak Arif, Pak, guru-guru kita itu masih trauma, ada yang masih belum bisa bagaimana, nggak mungkin kita natar mereka datang ke Jakarta. Udahlah kita buat modul saja, nanti kita ke Melabu. Jadi saya kalau nggak salah ada 3 kali lah ke Melabu. Ya, alhamdulillah lah ya, artinya kalau Pertamina itu sudah ke Pak Ening segala macam, ke Dumai itu udahlah saya jalanin. Nah, 81 kebetulan dapat apa namanya kursus singkat lah ya,
dan di Wrexham Malaysia itu. Jadi saya ada 3 bulan di sana untuk mempelajari bagaimana anak berpikir, itu aja masih kurang. Baik Bu, ini luar biasa ya pengalaman. Ini terakhir nih Bu, ya. Dengan kondisi ya dunia IT sekarang sudah digital, dan dengan pengalaman Ibu dengan melewati berbagai masa ya, zaman presiden dan masih aktif sampai sekarang. Sebagai closing, pesan Bu Jeniah nih buat guru-guru yang ada di Indonesia yang insya Allah menonton podcast ini. Sekarang saya kira ya makin mudah kita menjalankan pendidikan ini. Memang kalau kita baca karangan Alvin Toffler itu Megatrend ya, kan dia mengatakan nanti satu saat guru bisa gendong anak sambil mengajar. Saya kira ini sudah sampai waktunya. Hanya sekarang ini perlu dipikirkan anak itu tidak selalu harus melihat gadgetnya itu, karena itu akan mengganggu mata dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau Cibubur sekarang ini kami sedang memprogramkan buat modul pembelajaran. Jadi anak-anak diharapkan bisa belajar sendiri, tapi tentu saja dengan bimbingan guru gitu. Jadi sekarang pun sebenarnya kalau SD Cibubur itu merasa seperti mereka sekolah seperti biasa waktu COVID juga, karena memang guru-guru sudah memberikan modul ajarnya, jadi teraturlah, artinya sesuai dengan konsep pembelajaran sehari. Cuman ya tentu saja masih perlu penyempurnaan. Jadi saya pikir untuk sekarang ini di pelosok manapun agak mudah. Apalagi misalnya kalau di setiap kecamatan itu ya, atau setiap desa, kan dulu Pak Harto sendiri kalau ada petani dulu kan ke setiap kelurahan itu ada TV kan. Nah, sekarang pun sebenarnya bisa itu ditingkatkan seperti itu. Makanya waktu COVID sebenarnya kalau bisa kita bergegas istilahnya ya, tidak cari-cari bagaimananya ya, karena sekarang kalau menurut pendapat saya sudah lebih mudah lah. Jadi belajar itu anak-anak bisa sendiri. Yang penting kita melatih mereka membacanya benar, ya, literasi lah. Literasinya sudah kuat, ya, itu mereka bisa belajar sendiri. Nah, sekarang yang penting karakternya gimana. Nah, karakter tentu dengan sentuhan-sentuhan, ya, dengan rasa kasih sayang, dengan apa, walaupun misalnya jarak jauh, mungkin dengan bercerita, dengan sekarang kan banyak tuh anak-anak curhat ke gurunya, ya, walaupun memang ya gurunya juga sedikit agak mengeluh karena kadang-kadang waktu istirahat gurunya juga dijapri gitu istilahnya anak-anak sekarang. Tapi nggak apa-apa saya pikir, mereka terbuka. Jadi yang terpenting anak-anak itu dia terbuka, dia berani, lalu ya, kita menyikapinya juga dengan, ya saya kira kuncinya hanya kasih sayang itu aja. Cinta kasih sayang kita, karena kita tahu bahwa mereka ini akan menjadi penerus bangsa, itu aja lah. Baik, Bu Jeniah, terima kasih banyak ini atas waktunya, kemudian sharing pengalamannya yang panjang dan luar biasa. Dan ini doa terbaik buat Ibu Jeniah Halim, sehat terus. Amin. Di umurnya yang jalan 83, berkah terus Bu. Terus amin, berbagi amin. Kebajikan, inspirasi, amin. Dan kemaslahatan buat banyak orang. Dan insya Allah podcast kita ini jadi inspirasi buat anak-anak bangsa.
Amin, amin, ya. amin. Terima kasih. Saya selalu berdoa ya. Pokoknya kalian yang sekarang-sekarang ini baik guru maupun anak-anak harus lebih baik. Nah, itu kan ajaran agama kita ya. Kalau sama aja itu rugi kan, apalagi kalau kurang. Iya, insya Allah Bu. Apalagi Ibu juga sudah berbagi pengalaman, dan insya Allah melalui podcast ini nanti ditonton banyak orang sehingga menebarkan lebih baikan dan kedepannya bisa generasi yang terbaik. Insya Allah. Barangkali sedikit tadi agak kelupaan saya. Ya. Jadi waktu saya ngajar di Belang Kejaran itu, belum semua orang tua juga menyekolahkan anak. Termasuk juga anak laki-laki. Jadi pengalaman yang barangkali saya ceritakan, ada seorang murid saya waktu itu minta berhenti sekolah. Dia bilang karena nggak punya buku. Tapi ternyata sebenarnya dia mau dinikahkan oleh orang tuanya. Ada yang membisikkan ke saya. Lalu saya bilang, buku banyak di rumah. Kamu ambil, yang mana kamu mau? Pilih. Pokoknya kamu harus minimal tamat kamu SMP. Kalau tamat kamu SMP nanti kamu bisa masuk, ada dulu istilahnya program apa gitu ya, tingkat SMA, atau misalnya seperti administrasi gitu ya. Kalau tamat SMP itu adalah paling enggak kamu tamat SMP, harus keluar SMP. Alhamdulillah dia terus, dan akhirnya dia bisa menjabat jadi kepala penerangan tingkat kabupaten juga. Luar biasa ya Bu. Ya. Berkat motivasi. Jadi saya dulu waktu di Belang Kejaran itu ada nenek dari dia muslimat NU ya. Ini perlu saya sampaikan. Dibawa saya maulud, waktu maulud. Waktu maulud dibawa saya ke Porang, ke ada nama desa-desa itu tertentu, memberi penjelasan supaya orang tua menyekolahkan anaknya. Yeah. Nah itu tahun 58 masih seperti itu sampai tahun 59. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa jadi kabupaten ya, saya sangat senang. Ya, baiklah. Sudah jadi kabupaten dan banyak murid Ibu jadi orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak. Ya, tidak sebatas tadi di kampung, tapi lebih luas lagi bagi bangsa ini. Luar biasa Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Jenny Halim. Ya itu tadi doa terbaik, sehat terus. Menebar kebaikan terus dan memberi inspirasi terus buat bangsa, buat guru dan anak-anak muda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.